Cerita berawal ketika seorang anak perempuan bernama Yoshioka Futaba sedang berteduh di sebuah kuil. Di tempat itu juga terdapat anak laki-laki bernama Tanaka Kou yang ikut berteduh bersamanya. Tanaka mengatakan hujannya datang secara tiba-tiba sambil tersenyum. Lalu ia melemparkan baju ke arah Yoshioka dan langsung pergi menerobos hujan. Semenjak kejadian itu, keduanya saling mencuri pandang dan menaruh hati. Saat libur musim panas pertama di SMP, Tanaka mengajak Yoshioka untuk berjumpa di Taman Sankaku tepat di bawah menara jam pada pukul 7. Yoshioka pun memenuhi janji tersebut. Ia hadir dengan menggunakan kimono dan tepat berdiri di bawah menara jam Taman Sankaku pada pukul 7. Namun, Tanaka tidak datang. Ia bahkan tidak pernah terlihat lagi di sekolah. Beranjak dewasa memasuki sekolah menengah atas, Yoshioka kini berubah menjadi gadis yang ramai dan ceria. Berbeda dengan sifatnya ketika SMP, yang pendiam dan dikira sok imut oleh teman-temannya. Yoshioka rela berubah demi memiliki teman agar tidak diasingkan. Ketika Yoshioka sedang berjalan menuju kelas bersama teman-temannya, tiba-tiba ada seorang pria yang menabraknya. Lalu, jaket dan roti yang dipegangnya hampir jatuh. Tapi pria itu langsung sigap menangkap roti dan mengembalikan jaketnya dengan cara yang sama persis seperti yang Tanaka lakukan ketika SMP. Yoshioka langsung mengejar pria tersebut hingga ke tangga. Lalu ia memanggil namanya Tanaka, berbarengan dengan seorang pria di belakang Yoshioka yang memanggil sosok itu dengan nama Mabuchi. Ketika jam sekolah berakhir, Yoshioka yang masih penasaran melihat pria tersebut, dia melihat pria tersebut sedang berjalan di depannya. Ia pun mencoba mengikuti pria tersebut, tetapi tiba-tiba hujan turun. Yoshioka pun memutuskan untuk berteduh di bawah kuil, di tempat dia pertama bertemu Tanaka. Dan ternyata pria tersebut juga berteduh di tempat itu. Yoshioka yang penasaran mencoba memanggilnya lagi dengan nama Tanaka. Tetapi pria tersebut mengatakan bahwa namanya Mabuchi. Yoshioka pun meminta maaf. Namun ketika Yoshioka ingin pergi, pria tersebut mengatakan, "Hujannya turun tiba-tiba kan?" Yoshioka tersadar dan menghampiri Tanaka. Tanaka mengatakan orang tuanya sudah bercerai dan kini namanya Mabuchi. Dia mengatakan Tanaka sudah hilang dan tidak ada di sini lagi. Keesokan harinya, ketika Yoshioka sedang membeli roti, seorang ibu kantin menyuruh Yoshioka untuk membayar seluruh roti yang dipegangnya. Tetapi Yoshioka mengatakan bahwa ia sudah membayarnya. Keadaan pun semakin rumit, tetapi teman-teman Yoshioka tampaknya tidak mempercayai Yoshioka. Mereka malah menyudutkannya. Lalu dari arah belakang, Tanaka menghampiri dan mengatakan bahwa Yoshioka sudah membayar semuanya. Seorang ibu kantin yang lain pun mengatakan bahwa ia sudah membayarnya. Tanaka tampak marah dan menyuruh orang-orang di tempat tersebut untuk meminta maaf kepada Yoshioka. Ketika di kelas, saat Yoshioka berusaha membaur dengan teman-temannya, Makita Yuri mendekati Yoshioka, menawarkan kue buatannya sambil meminta maaf karena tidak dapat membantu saat kejadian di kantin. Teman-teman Yoshioka tampak tidak suka jika Yoshioka dekat dengan Yuri. Mereka mengatakan Yuri adalah wanita yang licik. Dia hanya terlihat sok imut di hadapan para lelaki. Mendengar perkataan itu, Yoshioka lalu membela Yuri. Ia pun mengatakan, jika kalian tidak suka padanya, lebih baik kalian mengabaikannya. Tetapi kalian hanya iri padanya, makanya kalian tidak bisa mengabaikannya. Mereka lalu meninggalkan Yoshioka. Yoshioka yang sedang memakan bekalnya di bawah jendela dikejutkan dengan kedatangan Mabuchi. Mabuchi menanyakan perihal yang terjadi. Yoshioka menjelaskan semuanya. Dia mengatakan setelah kepergian Tanaka, ia selalu sendirian. Hal itu yang membuat dirinya membohongi dirinya sendiri dengan tujuan menjadi lebih baik. Ketika Yoshioka tidak sanggup menahan tangis, Mabuchi langsung memeluk Yoshioka. Ketika di kelas, guru menjelaskan dibutuhkan 5 orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan orientasi musim semi. Dia menanyakan, adakah yang ingin ikut untuk bergabung?
Yoshioka yang merasa belum pernah melakukan apapun memutuskan untuk mengangkat tangan, diikuti oleh Yuri, Murao, Kominato, dan juga Mabuchi. Ketika kegiatan berlangsung, ternyata kerjasama antar tim di antara mereka terlihat berantakan. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Yoshioka yang terlihat kerepotan membawa kayu bakar tiba-tiba ditolong oleh siswa kelas lain bernama Kikuchi. Saat hari terakhir masa orientasi, seluruh kelompok disuruh menjelaskan tujuan acara sekolah yang telah dibuat. Tetapi, kertas yang dimiliki tim mereka belum terisi apapun. Yoshioka hanya mengatakan dia akan membuat kenangan yang menyenangkan. Tanaka Sensei pun menyuruh kelompok mereka untuk menulis kembali dan memikirkan apa yang akan dilakukan secara bersama-sama sebelum masa orientasi berakhir. Mabuchi yang melihat Yoshioka ketiduran lalu datang menghampirinya. Ia lalu melengkapi isi form tersebut dan juga memberikan jaket yang ia kenakan kepada Yoshioka. Saat Yoshioka terbangun, Yoshioka menghampiri Mabuchi yang sedang berdiam diri di luar. Mereka berdua terlibat perbincangan. Mabuchi mengatakan apa yang diucapkan Yoshioka ketika di kelas tidaklah salah. Di lain sisi, ketika teman mereka ternyata juga sudah mempersiapkan jawaban, mereka pun menghampiri Yoshioka dan Mabuchi ketika matahari mulai terbit. Mereka berteriak dan mengutarakan harapan mereka. Singkat cerita, masa orientasi berakhir. Kominato diangkat menjadi ketua kelompok. Lalu, Tanaka Sensei memberi tugas membuat laporan orientasi untuk buletin sekolah dan meminta salah satu dari mereka untuk mengerjakannya. Yoshioka dan Mabuchi pun mengerjakan laporan tersebut. Ketika Yoshioka sedang berjalan bersama Yuri, tiba-tiba Yuri mengatakan bahwa ia menyukai Mabuchi. Yoshioka yang mendengarnya terlihat terkejut. Yuri pun menanyakan apakah Yoshioka menyukai Mabuchi. Namun, Yoshioka membantahnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak mencintai Mabuchi baik dulu ataupun sekarang. Tetapi, hal itu tidak berlangsung lama. Sikap dingin dan perhatian yang diberikan Mabuchi kepada Yoshioka tampaknya membuat Yoshioka menyadari bahwa ia telah jatuh cinta kepada Mabuchi. Ia lalu menjelaskan semuanya kepada Yuri bahwa ia juga menyukai Mabuchi. Yuri pun memahami perasaan Yoshioka dan menyuruhnya untuk tidak menahan perasaan itu. Untuk mencairkan suasana, Murao yang berada di antara mereka membuat pengakuan bahwa ia menyukai Tanaka Sensei. Ia juga mengatakan agar mereka dapat bersaing secara sehat. Dan mereka pun akhirnya tertawa bersama-sama. Yoshioka kemudian berusaha mendekati Mabuchi. Ia mengatakan bahwa ia sudah menyerah mencari Mabuchi yang lama dan ingin mengenal lebih dekat dengan Mabuchi yang sekarang. Mabuchi pun menjawabnya dengan dingin dan mengatakan, "Jangan masuk ke ruang orang lain lebih dari yang sudah kau miliki." Ketika kelompok mereka sedang mengadakan rapat, tampak Mabuchi tidak menghadiri rapat tersebut. Yoshioka yang penasaran lantas menghampiri rumah Mabuchi. Tetapi ketika pintu dibuka ternyata yang keluar adalah Tanaka Sensei. Ia menjelaskan bahwa ia adalah kakak Mabuchi. Ia juga mengatakan bahwa orang tua mereka sudah bercerai, sehingga Mabuchi pindah ketika SMP dan mengikuti ibunya ke Nagasaki. Tetapi keadaan ibunya memiliki penyakit kronis sampai akhirnya membuat ibunya meninggal. Hal tersebut pula yang membuat sifat dan kepribadian Mabuchi berubah, dikarenakan kesedihan teramat dalam yang dirasakan oleh Mabuchi. Dia berpikir bahwa dia tidak diizinkan untuk menikmati hidup. Yoshioka yang mendengar penjelasan tersebut langsung pergi mencari keberadaan Mabuchi. Ia lalu bertemu Mabuchi yang saat itu sedang bermain bersama kucing di taman. Mereka lalu berjalan di pinggiran sungai sambil membahas apa yang sudah dikatakan oleh Tanaka Sensei. Mabuchi mengatakan bahwa ia tidak dapat menepati janji kepada kakaknya untuk dapat menjaga ibunya dengan baik, sehingga akhirnya ibunya meninggal. Mendengar perkataan Mabuchi, Yoshioka pun langsung mengutarakan isi hatinya bahwa dia akan selalu menjaga dan mendukung Mabuchi apapun yang terjadi. Mabuchi pun langsung memeluk Yoshioka. Ketika perjalanan pulang, Yoshioka melihat poster festival kembang api. Ia lalu menunjukkannya ke Mabuchi. Ia mengingatkan tentang janji yang dulu pernah mereka buat. Mendengar hal itu, Mabuchi lalu berinisiatif untuk membuat janji baru kepada Yoshioka agar mereka dapat mengikuti festival musim panas di tempat yang sama. Yoshioka tampak senang. Dia berharap dapat menulis ulang apa yang terjadi 4 tahun yang lalu dan akan memberitahu bahwa ia menyukai Mabuchi. Tetapi Mabuchi memberitahu Yoshioka bahwa ia tidak dapat hadir dan mengatakan bahwa dia sedang berada di Nagasaki.
Dari kejauhan ada seorang wanita memanggil nama Mabuchi. Yoshioka pun terkejut dan terdiam mendengarnya. Semester baru tiba, kini Mabuchi terlihat menghindar dan menjauh dari teman-temannya. Kominato menjelaskan bahwa Mabuchi selalu menghindari setiap pertanyaan. Ia juga mengatakan ia mendengar suara wanita ketika Mabuchi di Nagasaki. Ketika liburan musim panas, ternyata Yuri telah mengungkapkan perasaannya ke Mabuchi. Namun Mabuchi mengatakan bahwa ada seseorang yang tidak bisa ia tinggalkan. Ketika Yoshioka berjalan pulang, ia melihat Mabuchi sedang tertidur di coffee shop. Ia lantas menghampiri Mabuchi. Mabuchi menyadari kehadiran Yoshioka. Ia pun mengajak Yoshioka untuk pergi saat itu juga sebagai permintaan maaf karena tidak dapat hadir saat festival. Tetapi ketika mereka sedang berbicara, HP Mabuchi berbunyi. Panggilan telepon dari Narumi, teman SMP Mabuchi. Mabuchi pun pergi keluar meninggalkan Yoshioka. Di tempat yang sama, ternyata Kikuchi memandang dari jauh. Kikuchi lalu menghampiri Yoshioka dan menemani Yoshioka yang sendirian. Setelah Mabuchi selesai menerima panggilan, Mabuchi bermaksud kembali menemui Yoshioka. Namun ternyata Yoshioka sudah ditemani oleh Kikuchi. Festival budaya tiba. Para murid terlihat sibuk dalam kegiatan tersebut. Lalu tiba-tiba ada seorang gadis yang menemui Mabuchi. Gadis tersebut ialah Narumi, teman SMP Mabuchi ketika di Nagasaki. Yoshioka yang melihat mereka berduaan tampak bersedih dan memutuskan untuk pergi. Tetapi Kikuchi tiba-tiba datang menjumpai Yoshioka untuk mengundangnya melihat konser di mana ia akan tampil. Dan suasana di ruangan tersebut menjadi semakin canggung. Yoshioka pergi ke konser tersebut. Di saat yang bersamaan, Mabuchi memutuskan untuk mengikuti Yoshioka. Ia mencoba mengajak ulang rencana festival musim panas yang telah mereka buat. Tetapi dikarenakan suara musik yang terlalu keras, Mabuchi mencoba berbicara ke arah kuping Yoshioka. Di saat yang bersamaan, Kominato yang sedang mencari Mabuchi tiba-tiba terjatuh sehingga menabrak Mabuchi. Keadaan tersebut lantas membuat Mabuchi tidak sengaja mencium Yoshioka. Menyadari kejadian tersebut, Yoshioka tampak terlihat kesal. Ia pun pergi meninggalkan Mabuchi. Mabuchi pergi mengejar Yoshioka dan bertanya, mengapa ia pergi meninggalkannya. Dia juga mengatakan bahwa itu hanya sebuah kecelakaan. Yoshioka terlihat kesal dan menganggap itu bukan hal yang biasa-biasa saja karena merasa bersalah. Lalu Mabuchi mengatakan, bagaimana jika itu bukan sebuah kecelakaan? Dia pun mendekat, lalu mencium Yoshioka kembali. Kemudian, Mabuchi meminta maaf soal rencana yang gagal mereka lakukan. Dia pun menjelaskan hubungannya bersama Narumi. Narumi memiliki kisah yang sama seperti yang ia lalui. Mabuchi tahu bagaimana kondisinya saat ini. Tak lama, handphone Mabuchi berbunyi. Dia pun mengangkatnya. Ternyata panggilan tersebut dari Tanaka Sensei yang berada di kantor polisi. Tanaka Sensei menjelaskan bahwa Narumi sebenarnya kabur dari rumah. Ia berbohong bahwa dia tidak pernah tinggal bersama ibunya, sehingga polisi mencari keberadaannya. Mabuchi yang mendengar berita tersebut memutuskan untuk langsung pergi ke kantor polisi. Melihat Mabuchi tiba di kantor polisi, Narumi pun langsung memeluknya. Ia berkata bahwa semua itu ia lakukan agar bisa bersama Mabuchi. Yoshioka yang mengejar Mabuchi hanya dapat memandang Mabuchi memeluk Narumi dari kejauhan. Mabuchi tampaknya kini sering tidak hadir ke sekolah. Ia terlihat sering menemani Narumi dikarenakan keadaan mereka yang begitu mirip. Hal tersebut membuatnya seperti harus mengurus Narumi yang saat ini begitu rapuh. Tetapi Yoshioka bertekad untuk mengembalikan senyum Mabuchi. Yoshioka lantas menjumpai Narumi dan menyuruhnya untuk menjauhi Mabuchi karena apabila Mabuchi bersama Narumi, hal itu membuat waktu yang sudah berjalan malah terhenti ketika mereka bersama. Namun Narumi terlihat keberatan. Dia tidak ingin meninggalkan Mabuchi. Dia ingin Mabuchi selalu berada di sisinya. Kemudian Yoshioka menjumpai Mabuchi. Dia lalu mengungkapkan perasaan kepada Mabuchi bahwa ia menyukai Mabuchi, dengan harapan ia bisa tenang, walaupun harus merasakan patah hati.
Ternyata Mabuchi menolaknya. Yoshioka yang mendengar jawaban tersebut pun pergi, dengan sambil menahan air mata. Mabuchi pun juga demikian, ia menahan perasaan sesungguhnya. Waktu berlalu, Yoshioka kini terlihat semakin dekat dengan Kikuchi. Di tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba Kikuchi menyatakan perasaannya. Yoshioka yang baru pertama kali ditembak oleh pria terlihat begitu gugup. Dia berpikir apabila dia bersama Kikuchi, kemungkinan besar ia dapat melupakan Mabuchi. Kominato yang mengetahui hal itu lalu memberitahu kepada Mabuchi bahwa Kikuchi berhasil merebut Yoshioka darinya. Tetapi Mabuchi mengatakan bahwa Yoshioka bebas memilih. Prioritasnya kini yaitu melindungi Narumi. Scene pun berganti di mana Kominato mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dapat menemani Mabuchi saat keadaan menyulitkannya kepada Murao. Dia berharap dapat melakukan apapun untuk Mabuchi. Lalu, Murao pun mengusulkan sebuah ide untuk mengubah tujuan dharma wisata mereka ke Nagasaki. Singkat cerita, perjalanan dharma wisata berlangsung, tetapi keadaan Mabuchi sepertinya semakin muram. Ia terlihat cuek dan dingin kepada sekitarnya. Kominato tampak kesal kepada Mabuchi. Ia menjelaskan maksud tujuannya merubah trip ke Nagasaki, yaitu agar Mabuchi dapat menendang jauh masa lalunya. Di lain sisi, Murao menyuruh Yoshioka untuk menemani Mabuchi, karena hanya dirinya lah yang dapat mengembalikan senyum Mabuchi. Ketika Mabuchi tiba di rumah masa lalunya, ia mengingat setiap kenangan yang menyakitkannya. Ketika Mabuchi ingin pergi, tiba-tiba Yoshioka muncul. Ternyata Yoshioka sudah berada di sana, menunggu Mabuchi. Dia mengatakan bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan dan tidak sepantasnya larut di dalamnya, karena hidup pasti terus berjalan. Mereka berdua pun mengelilingi setiap jalanan kota sambil mengingat setiap momen yang terjadi hingga mereka tiba di sebuah gereja. Ketika di gereja, seorang pendeta menghampiri mereka. Ia mengatakan bahwa dulu ibunya Mabuchi sering datang untuk mendoakannya. Ia lalu memberikan buku catatan ibunya. Mabuchi yang membaca isi catatan tersebut tidak tahan menahan tangis. Ibunya ternyata berharap agar Mabuchi dapat menikmati hidup dengan senyuman. Setelah itu, Mabuchi menjumpai Narumi untuk menjelaskan bahwa ia tidak dapat menemaninya lagi. Di lain sisi, Yoshioka pun mengungkapkan perasaan sesungguhnya kepada Kikuchi, bahwa ia sebenarnya masih sangat menyukai Mabuchi dan meminta maaf kepadanya. Setelah pertemuan tersebut, Narumi menghubungi Yoshioka dan menjelaskan bahwa ketika SMP sebenarnya Mabuchi tidak pernah melupakan Yoshioka. Ia selalu menulis janji yang mereka buat di papan lukis milik Mabuchi. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk dari Mabuchi untuk semua temannya. Ia mengajak mereka semua untuk bisa melihat matahari terbit bersama-sama. Yoshioka pun langsung berlari untuk bisa menjumpai Mabuchi dan menanyakan perasaan yang sesungguhnya. Ketika Yoshioka tiba di tempat, Mabuchi sudah menunggu. Di lain sisi, teman-teman mereka memutuskan untuk tidak datang dikarenakan mereka berharap ini adalah waktu yang tepat untuk bisa menyatukan Mabuchi dan Yoshioka. Setelah Mabuchi dan Yoshioka bertemu, Mabuchi lantas menjelaskan bahwa ia telah menyukai Yoshioka dari pertemuan mereka ketika SMP. Ia pun mengatakan bahwa ia akan menyukai Yoshioka sekarang dan selamanya, dan tak ada orang lain di hatinya, karena Yoshioka adalah pahlawannya.